Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini zawajuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam minas sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa hina balagha 25 sanatan, dan ketika Nabi berumur 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju marratan thaniyah, yang kedua kalinya, ila Syam. Jadi berangkat ke Syam. Berangkat yang pertama yaitu dengan Sayyiduna Abu Thalib. Ketemu dengan Buhairah. Sampai disuruh pulang karena ketahuan kalau itu adalah Nabi, takut dibunuh Yahudi. Sampai cerita kemarin, kita lanjutkan itu, datang orang-orang Yahudi. Beberapa orang yang mencegah itu Buhairah. Buhairah berdiri, ngomong, ini mau apa? Ini gini-gini mau dibunuh. Kemudian katanya Buhairah, kamu tahu enggak, kalau Allah sudah menentukan sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk menghalangi. Iya. Maksudnya, ini nabi akhir zaman sudah ditentukan sama Allah. Usaha apapun kamu tidak akan bisa untuk menggagalkan. Sampai gara-gara itu mereka orang-orang Yahudi itu tinggal di tempatnya Buhairah. Artinya apa? Tobat. Gitu. Nah, berangkat yang kedua kali ke Syam ketika umur 25 tahun. Ma'a Maisaroh. Maisaroh ini banyak yang keliru. Maisaroh itu bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki. Ya. Gulami Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yaitu merupakan budaknya Sayyidina Khadijah. Ya, fi tijaratin laha, dalam urusan perdagangan. Jadi orang-orang Mekah itu dulu kan apa? Di ila fi Quraisyin ila fi syita'i was-shaif. Mereka itu berangkatnya apa? Waktu musim dingin, waktu musim panas. Jadi gini mereka itu kalau dagang itu. Dari Mekah bawa dagangan, dijual ke Syam. Sudah selesai di sana, beli barang di Syam, dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Hebat ini. Jadi jualan balen ceritanya. Balen. Ya, insyaallah. Baik. Kemudian falamma wasala ila Busra, lagi-lagi ya, ketika sampai di Busra, yang pertama juga di Busra juga, nazala tahta dhilli syajaratin. Beliau berhenti di bawah satu naungan pohon. Qariban min Sauma'ati Nasturo, yang dekat dari Sauma'ah. Sauma'ah itu tempat ibadahnya ahlu kitab yang bernama Nasturo Ar-Rohib. Sama. Nah, ketika itu di antara ciri-cirinya seorang nabi itu tidak akan berhenti di satu tempat kecuali tempat tadi itu akan menaungi. Kalau tembok kan tidak mungkin, untuk bengkok gini kan tidak mungkin. Kalau tembok pas panas malaikat. Kalau pohon kan bisa bengkok. Jadi ketok loh itu. Kelihatan. Yang ada habis pikir, mereka kan lihat seperti itu kan. Ya mungkin mentok-mentoknya apa? Sihir. Kan gitu. Faqala, maka Nasturo mengatakan apa? Mana zalatah tahdi syajarati, tidaklah berhenti berada di bawah ini pohon qattu selamanya, illa kecuali nabiyun, pasti dia seorang nabi. Tidak mungkin tidak. Sama kejadian seperti siapa ini? Buhairah. Cuma Buhairah caranya itu untuk lebih menteliti Rasulullah yang masih kecil ketika itu, berapa 12 tahun, itu diundang makan.
Semuanya hadir ya? Iya, diundang. Makan, dia satu-satu. Satu-satu, tidak ada. Loh, ini semuanya sudah masuk? Sudah. Tidak ada yang tertinggal? Tidak ada. Satu pun, ya ada, kecil masihan. Kata Yahya Umar ketika menyampaikan cerita ini, katanya loh, wahwa ainul maksud. Yang dituju itu bukan orang banyak ini, bukan. Yang dituju ada cilik iku. Suruh masuk. Loh dia kecil, dia jaga onta, jaga kendaraan maksudnya kita orang. Makanya, wong jaga kendaraan itu dari lebihan. Iya, pengajian, tapi tidak rokokan. Nah, atau main HP. Karena enggak, Rasulullah jaga. Berarti kan dalilnya kan. Tapi lek rokokan atau ndelok HP, enggak mlebu. Paham ya? Ketika kelihatan pingsan itu, Buhairo. Ceritanya gitu. Nah, Nasturo ini juga sama, Nasturo ya. Giling-giling ya. Buhairo yang pertama, yang kedua Nasturo. Sering kita orang ini yang kedua dianggap Buhairo juga. Padahal enggak, Nasturo. Yang kedua. Faqala, tsumma qala Maisaro. Kemudian Maisaro ini bertanya kepada si Nasturo ini. Afi ainaihi humroh, apakah di matanya ini ada kemerahan? Maksudnya apa? Gini, ini Maisaro ketika Rasulullah dipanggil takut. Kenapa kok sampai dipanggil rohib? Sehingga tanya apa? Apakah di matanya ada merah? Itu maksudnya apa? Ini kenapa kamu panggil? Ini kemasukan jin dah. Dibarengi sesuatu dah. Gitu lah maksudnya. Katanya Nasturo, na'am. Qala la tufariko huwa nabi. Katanya Nasturo, iya. Cuma maksudnya iya itu bukan dibarengi dengan jin. Dilanjutkan, la tufariko. Jangan pernah kamu pisah dari ini. Jaga terus. Dilanjutkan, huwa nabi. Langsung, huwa nabi. Wahua dan beliau dan dia, maksudnya beliau Rasulullah, akhirul anbiya. Tahu semuanya. Ya. Dan Rasulullah itu hadirin mengetahui orang-orang yang setia sama Rasulullah tahu. Kalau kita orang kan kadang-kadang kita orang teman kecil. Tapi ketika kita dewasa atau belum dewasa lah. Sering tidak ketemu kita lupa sudah. Tapi Rasulullah tidak. Dalam satu perkataannya menyatakan apa? Wallahi, aku masih tahu bebatuan yang mengucapkan salam kepadaku. Oh ya, ingat Rasulullah. Ketika aku masa kecil, aku sering mendengarkan dari bebatuan itu mengucapkan salam kepadaku sampai bahasanya gini ya, sampai aku besar seperti ini, aku tahu satu persatu dari batu tadi itu. Ini kepada batu, lah menungso ya opo? Umatnya gimana? Tidak masuk dalam akal loh, dikatakan ini cinta bertepuk sebelah tangan, tidak masuk dalam akal. Tidak masuk dalam akal omongan ini. Ya, kepada batu tahu kok, apalagi kepada umatnya. Kemudian waraja sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Busra. Kembalilah Rasul ke dari Busra. Nah, ini ada beberapa cerita yang kita gabungkan di sini, ceritanya itu gini. Ada beberapa keanehan yang dilihat oleh Maisaro. Di antaranya selalu dinaungi awan. Cuma tanda kutip ya berarti kan. Ketika dinaungi awan ditutupi oleh para malaikat, itu Maisaro tidak kelihatan. Cuma kelihatan tidak berjalan Nabi kecuali ada naungan. Wis. Paham ya? Dengarkan. Dan Maisaro cerita, di antara nanti ketemu Siti Khadijah cerita. Ini, ya waktu itu kan belum diangkat jadi Nabi. Ini Muhammad ini aneh. Kenapa? Kalau malam jarang tidur. Jadi kalau aku pas tidur gini, aku balik ke dia, ternyata dia duduk. Duduk, kemudian mengangkat ke atas. Diam gini lagi. Aku tanyakan, kamu tidak tidur katanya? Enggak sudah, kamu tidur aja enggak apa-apa. Kenapa? Aku memikirkan penciptaan langit dan bumi. Iki lek bosan kita orang apa saiki? Yo tafakur atau apa? Bangun malam. Bangun malam ibadah. Kita orang kan paling afdal, ya, tapi bangkom kita orang bukan tafakur Jal. Iya memang tafakur itu bagus. Jadi kita orang misalnya sholat 2 rakaat, kemudian kita tafakur.
Iki tafakur. Wong maca wirid turu tafakur. Ya emang bagus tafakur. Tapi kan kita baca Quran, kita baca ini. Jadi intinya gini ya, intinya selama pembacaan sirah Rasulullah ini dapat kita tarik kesimpulan sementara, meskipun ketika itu Islam belum ada, karena Rasulullah kan belum diutus atas syariat yang terdahulu. Tapi aturan dalam Islam itu sudah ada. Aturan dalam Islam itu sudah ada. Misal, di sini ada perempuan membacakan itu. Kalau subuh Rasulullah bangun, Ummu Aiman yang cerita, kemudian minum air. Subuh sudah bangun. Untuk apa? Ya sholat malam. Sholat subuh. Cuma belum ada sholat subuh. Kan gitu. Abu Lahab. Turu. Abu Lahab itu kalau malam nggak boleh tidur. Kalau menjelang subuh, tidur. Biasanya kan kita orang gitu. Kalau kita orang bangun, enggak tidur. Biasanya enggak ngantuk. Jam 2 enggak ngantuk. Jam 2 enggak ngantuk. Jam ini enggak ngantuk. Tapi kalau sudah apa? Kalau sudah jam-jam 3:30, sudah buyar. Turu. Ana enggak mengatakan orang yang tidur setelah subuh Abu Lahab ya enggak. Cuma Abu Lahab koyok ngono. Abu Lahab seperti itu. Abu Lahab. Ayo, enggak. Kon turu enggak. Tapi enggak masjid enggak. Iya bisa, enggak bisa. Tobat. Jadi tobat ke masjid khairat masyaallah. Engko lek maksiat teko maneh. Itu. Enggak apa-apa. Tersinggung, ojo teko ngambul loh. Enggak apa-apa. Paham ini ya? Kita lihat sudah. Semua Rasulullah seperti itu. Ya kan? Gimana Rasulullah ketika makan, duduknya Rasulullah, itu mulai kecilnya seperti itu Rasulullah. Tidak pernah berubah. Cuman belum ada legalitas Islam. Karena nabinya belum diangkat ketika itu. Itulah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu diceritakan sama Maisaro. Tambah kagum ini Siti Khadijah. Nanti ada kejadian di sini. Kemudian apa? Wa kana Maisaro ida. Nah, kemudian apa? Cerita juga. Iki soro tapi. Katanya Sayyidah Khadijah, kamu kok bisa dapat keuntungan seperti ini? Aku ini bahasanya gini, ngelihat Muhammad ini kalau jual beli itu aneh. Jadi misal jual motor ya, misal motor. Ngomongin gini, ini berapa harga mobil? Anak kulaannya sekian, terserah ente. Yo opo kon. Justru dari situ orang datang ke sana semuanya. Sampai diceritakan, kan mereka berangkat kan kafilah kan, rombongan banyak. Kalau satu belum selesai pasti ditunggu kan, kecuali kalau lama sudah ditinggal, sudah jalan sudah. Ini mereka belum habis, Rasulullah Nabi Muhammad ketika itu sudah habis dulu. Ayo apa kamu bilang ngono? Mani kan. Iki piro regane? Aku kulaane 10.000. Terserah kok kayak bagian piro. Iki sing tuku kurang ajar pisan. Ya satu ku 10.000. Oh, ya jadi wantem ngono ya. Nah, itu Rasulullah cerita seperti itu sama Siti Khadijah. Kemudian apa? Wakana Maisaro. Nah ini wakana Maisaro kan? Bukan wakanat. Kalau perempuan wakanat. Karena Maisaro laki-laki. Dan ada itu Maisaro ida istaddal haru. Kalau sudah panas kentang-kentang gitu, panas sekali. Yaro malakain. Melihat dua malakain. Yudillani Rasulullah SAW minas syams. Ini. Tapi dalam sirah Ibn Hisham tidak kelihatan. Wallahu a'lam sudah. Apa ya? Anak buka tadi gitu. Ada riwayat yang menyatakan tidak kelihatan. Pokoknya ketok awan. Di sini kelihatan. Nanti Siti Khadijah langsung kelihatan juga. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini. Waba'u tijaratahum. Jual belinya. Buat dagangannya. Warabihu. Mendapatkan keuntungan. Di'fa makanu yarbahun. Bahkan keuntungannya 2 kali. Yang biasanya keuntungannya 1 juta misalnya. Bisa laku 2 juta. Karena apa? Rame. Syam ketika itu yang tempat jualan rame. Kalau itu kalau mau beli di sana. Uangnya dalam kayak ngono. Iya, mesti jahit terus gitu misalnya. Insya Allah ya.
Insyaallah temenan ya. Falamma raja'u, maka ketika mereka kembali, wadakhalan nabi, masuk itu Nabi SAW, makata ro'athu as-sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kenapa kok Siti Khadijah dikelihatan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Karena Siti Khadijah penting-pentingnya naik di atas rumahnya untuk nunggu kedatangan Rasulullah. Ini pikir ya, kita kan belum tahu itu Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Siti Khadijah pertama kali memperjalankan Nabi untuk bawa dagangannya. Terus kenapa kok bisa Siti Khadijah nunggu sambil naik di atas? Sehingga kelihatan di sini. Kan gitu. Itu semuanya cara Allah, kalau bahasanya kita, ilham minallah. Yang diberikan Allah kepada Siti Khadijah. Sehingga apa? Tergerak untuk naik di atas rumahnya. Nunggu, kelihatan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau lihat, wal malakani yudallanihi. Dua malaikat itu menaungi. Ketok welo-welo. Ketok. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fa'aradhu nisa'aha. Bukan cuma itu toh. Akhirnya apa? Siti Khadijah manggil. Nah ini nisa'aha ini, yang dimaksud nisa'aha ini siapa? Kerabatnya. Kerabat, misanan itu. Ya. Sambil mengatakan apa? Dalam riwayat mengatakan apa? Itu kelihatan. Benar kan omonganku kan? Nah, tahu mana ini ya? Jadi Rasulullah datang, dipanggil itu, apakah mungkin? Karena Rasulullah kan masuk pasti sebentar. Berarti apa? Sebelumnya Siti Khadijah sudah ada firasat. Sehingga apa? Cerita sama kerabatnya. Yang sekarang bawa daganganku ini namanya Muhammad. Cuma aku ngelihat bukan orang biasa ini. Kok bisa? Tidak tahu. Coba kamu lihat nanti. Nah, jadi sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian. Yang jadi pertanyaan, Siti Khadijah kok weruh? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fa'aradhu nisa'aha. Ditunjukkan. Nah, iku lho deloken, bener kan omonganku? Bener kan omonganku? Itu maknanya apa? Bukan dipanggil ke rumahnya salah satu, bukan. Sudah nunggu di sana dan untuk membuktikan omongannya Siti Khadijah ketika Rasulullah berangkat. Pulang, ente lihat nanti. Waduh. Wa akhbaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam birribhi. Rasulullah menceritakan bahwasanya dapat keuntungan, alhamdulillah, sekian. Wis, mulai sudah. Mulai bergetar ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa akhbaraha gulamuha. Gulamnya siapa itu? Maisarah menceritakan, menghabarkan kepada Sayyidah Khadijah. Bima ro'a, dengan apa-apa yang dia lihat tadi itu. Wa bima akhbarahu rohib, dan dengan kabar rohib nasturo. Yang rohib itu mengatakan, hadan nabi, la tufariku, hadan nabi, wahuwa nabi akhir zaman. Ini nabi akhir zaman. Diceritakan semuanya. Sudah. Akhirnya apa? Yaitu tumbuh cinta. Cinta yang pertama dalam Islam itu adalah cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Khadijah. Karena dari ba'itha as-sayyidah Khadijata radhiyallahu ta'ala anha. Itu merupakan semangatnya, keinginannya Siti Khadijah fi tazwijiha bihi, untuk menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma Siti Khadijah tidak langsung ngomong. Tidak langsung ngomong ya, mungkin lah, masa perempuan ngomong. Kok gelem ambek aku, masa ngomong enggak ya. Jadi ada temannya, lupa sama mana ya? Bukan. Adalah temannya gitu, ngomong. Bilangkan, dia kalau mau nikah sama aku. Kok bener? Kau seneng? Iya. Coba kamu atur. Oh ya akhir. Iki pinter pisan. Si temannya perempuan si Khadijah ini ngomong, wahai Muhammad, kamu tidak akan nikah dah. Jawabannya Rasulullah singkat. Gimana aku mau nikah? Aku masih belum siap. Ya, aku belum begini ya begitu. Ini ada yang kemungkinan besar bisa. Wahai Muhammad, siapa? Khadijah. Lah bosnya itu, lah iku bosku. Apakah mungkin?
Katanya si perempuan ini, biar aku yang ngatur. Biar aku yang ngatur, padahal itu kok sudah Khadijah dewi. Gitu lah. Kon oyar, kon oyar. Akhirnya kon kapan dijauh. Wis, potongan ndak mlebu. Ayo kon moro ngenteni engko. Ayo, kapan yo sing duwe pabrik iku nang. Nah. Iki Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Mengabarkan aku akan bermusyawarah dengan pamanku Abu Thalib. Dia omongi Sayyidina Abu Thalib gini diminta jadi zuwaj menikah. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kamala lahu 25 sanatan. Nabi sudah sempurna umur 25 tahun ya menikah. Ada satu bukan dari ini, bukan dari kitab, dengarkan dari ceramahnya seorang itu ya. Cerita gini, ketika nikahnya itu Siti Khadijah ini banyak ngundang fuqara masakin. Diundang. Ini tahu ndok-ndokan enggak? Kalau isbat kalau ndok-ndokannya ya. Biasanya kan ndok-ndokannya apa? Ya mungkin apa biasanya? Khulas somadat gitu ya. Orang ngendang wis kondang ngerti. Ndok-ndokan lho orang. Souvenir. Nah, souvenir. Sekolah ngomong baru ya kan. Ndok-ndokan enggak ngerti. Ya souvenir. Tahu enggak souvenir? Souvenirnya Siti Khadijah yang dibagikan ketika pernikahan itu. Apa? Berlian. Buyar kan. Ayo. Enggak teko kan. Ya lagi. Atau hutan berdekan teko kan. Itu dibagikan loh. Dan yang banyak, lihat ya. Ini memang ya Allah maj'alna minhum ya. Dijadikan orang seperti itu. Orang baik itu ada jalannya memang. Orang baik itu ya ada jalan napak tilas kebaikan itu ada. Ente lihat, Siti Khadijah yang banyak diundang fuqara masakin. Fuqara masakin yang banyak diundang. Sehingga apa? Supaya bisa menikmati berlian yang akan diberikan, souvenir yang akan diberikan. Belum ya sekarang dewe kalau souvenirnya itu berlian kira-kira mangane apa? Ketan. Tidak mungkin lah. Dan ini kan aturan kan yang diatur dalam Islam. Apa? Makanan yang paling fitnah makanan walimah kan gitu kan dalam hadis. Cuma hati-hati ojo di makan mentah ini. Maksudnya itu kalau walimahnya itu hanya ngundang orang-orang kaya, itu makanan yang fitnah. Kenapa? Kalau orang kaya inti undang makan apapun yang nikmat dia biasa makan. Tapi kalau fuqara masakin, seneng, masya Allah, gitu loh. Nah, Siti Khadijah itu sudah ada benih seperti itu. Sehingga disandingkan oleh Rasulullah, oleh Allah untuk barengi Rasulullah. Jadi kepedulian tinggi, orang pilihan dan cerdas paham. Ini bukan orang sembarangan ini orang pilihan nih. Sampai nikah. Ya. Dan Siti Khadijah perlu diketahui ya, Siti Khadijah itu kan 2 kali menikah sebelumnya. 2 kali. Malah punya anak kan ya. Di kitab apa itu? Sirahnya Said Maliki ya. Ada di sirah itu kan. Itu punya anak dari 2 ini. Setelah itu banyak yang minta Siti Khadijah ini. Jangan dianggap Siti Khadijah. Benda, banyak yang minta. Karena apa? Semoga dijaga adab. Perawakan cantik. Dan orang berhasil. Dan baik. Dan semuanya. Sehingga rebutan. Ditolak. Sama Siti Khadijah. Kenapa? Ya tahulah. Feeling ini pilihan Allah. Sampai cerita. Dalam setelah wafatnya Rasulullah itu. Ajak praktek tapi bahaya gitu. Iya. Kalau pas makan gitu ya. Sama Sayyidatuna Aisyah. Itu kalau pas makan. Kan 2 orang gini ya. Minta piring 1. Ditaruh di sebelahnya. Siti Aisyah. Kita orang. Untuk siapa itu katanya? Ini aku menghadirkan Khadijah. Ojo tiru, ojo. Akhirnya apa? Apa katanya Sayyidina Aisyah? Kenapa kamu pikiran sama dia? Kamu sudah digantikan yang terbaik kok.
Langsung Rasulullah, wallahi tidak ada yang mampu menggantikan Khadijah dari hatiku. Tidak ada. Ketika semua orang mengingkari aku, dia yang pertama kali. Ketika aku dalam keadaan ketakutan, dia yang menenangkan aku. Ketika aku dimusuhi, dia yang paling cinta sama aku. Yang memberikan perlindungan. Wallahi, tidak pernah tergantikan Khadijah dari hatiku. Perhatikan, ini hadis yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah. Ambil tanda kutip ini. Kalau memang Sayyidatuna Aisyah ada kebencian, betul-betul benci ya, tidak akan disampaikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Tapi justru, Sayyidatuna Aisyah. Tapi justru hadis ini yang nyampaikan Sayyidatuna Aisyah sendiri. Itu benar kenapa? Biasa. Ya namanya ini ya. Oh cemburu. Ya, biasa lah so. Ya. Ojo tiru dah oleh ya. Iki men lain. Wong mulai telat di WA kok. Ya anu iku. Ya ono maneng sing di WA gambare pentung, gambare iki barang. Allah, iku cemburu maneng yo. Hah? Setengah preman nek ngono. Itu ya. Anak-anak sampai saking enggak nutuk ya, enggak nutuk pikiran anak itu ketika Rasulullah Fathul Mekah sampai berada di Ma'lah. Bukan cuma ziarah loh, Bim. Bukan cuma ziarah. Beliau mendirikan kemah di Ma'lah. Ketika ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau mendirikan kemah di Ma'lah seperti ini?" Aku mengingat gimana masa-masaku dengan Khadijah. Sampai segitunya Rasulullah itu. Wow, sudah Khadijah. Ini makna ini hadirin ya, makna ini. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk haji, untuk umrah, hadirkan ini. Biar kita merasakan. Diceritakan kan sampai Sayyidah Khadijah dihabiskan semuanya hartanya untuk Rasulullah. Dihabiskan semuanya untuk Rasulullah. Yang terakhir kan yang perkataan cukup heroik ya, heroik sekali. Ya, yang disampaikan Sayyidah Khadijah. Wahai Nabi Muhammad, kalau aku sudah meninggal dunia, ya, kemudian engkau membutuhkan harta. Engkau butuh kendaraan untuk nyeberangi lautan gitu ya. Kamu datang ke kuburanku, bongkar kuburanku, tulang belulangku ambilin, dirakit, buat perahu agar engkau jangan sampai meninggalkan dakwah ini. Maka jangan kaget kalau Sayyidah Khadijah mendapatkan apa? Salam langsung dari Allah. Salam dari Allah. Langsung. Sudah disediakan satu tempat di sorga. Yang tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, disiapkan semuanya. Kapan hadirin? Berani korban untuk Rasulullah. Berani korban untuk Rasulullah. Jangan takut untuk Rasulullah. Keluarkan untuk Rasulullah. Harta kita, pikiran kita, waktu kita habiskan untuk Rasulullah. Wallahi tidak akan pernah sia-sia. Lihat Sayyidina Khadijah. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Lihat mereka, sahabat. Allah baca'na minhum. Dijadikan orang yang insya Allah istiqomah di jalan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.